Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menahan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin pada Sabtu dini hari 25 September 2021. Aziz ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Aziz seharusnya menghadiri panggilan pemeriksaan KPK pada Jumat, namun dia tidak hadir dengan alasan sedang menjalani isolasi mandiri karena sempat berinteraksi dengan orang yang positif COVID. Namun KPK memutuskan tetap menjemput paksa Aziz di rumahnya di Jakarta Selatan pada Jumat malam 24 September 2021. Tim KPK sudah melakukan pemeriksaan swab antigen terhadap Aziz dan hasilnya non-reaktif COVID. Dengan hasil itu, KPK langsung membawa Aziz ke gedung KPK untuk diperiksa dan akhirnya ditahan. Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK menjelaskan, dalam kasus ini Aziz menghubungi penyidik KPK Stefanus Robin Patuju pada Agustus 2020 dengan tujuan meminta tolong mengurus kasus yang menyeret namanya dan kader Partai Golkar lainnya, yaitu Aliza Gunado. Saat itu, kasus tersebut sedang diselidiki KPK. Untuk diketahui, Stefanus Robin kini sudah diberhentikan KPK setelah berstatus tersangka dugaan korupsi penanganan perkara. Selanjutnya, Stefanus Robin menghubungi seorang pengacara, Maskur Husain, untuk mengurus dan mengawal kasus tersebut. Setelah itu, Maskur menyampaikan kepada Aziz dan Aliza untuk masing-masing menyiapkan uang 2 miliar rupiah. Stefanus Robin juga menyampaikan langsung terkait permintaan sejumlah uang itu yang kemudian disetujui Aziz dan ditransfer ke rekening Maskur secara bertahap. Karir politik Aziz Syamsuddin dimulai pada pemilu 2004, ketika ia duduk di kursi parlemen melalui Partai Golkar. Sebelumnya, ia sudah merasakan banyak pengalaman di dunia profesional sebagai konsultan di American International Assurance atau AIA, dan bankir di Bank Panin. Pria kelahiran 31 Juli 1970 ini duduk di Komisi 3 DPR yang mengawasi kinerja eksekutif bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Pendidikannya ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwipayana. Kemudian dia melanjutkan studi magister di University of Western Sydney, Australia, dan Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Tak cukup di situ, Aziz juga menyelesaikan studi doktor di bidang hukum dari Universitas Padjadjaran pada 2007, ketika dia masih duduk sebagai anggota legislatif pada periode pertama. Selama kuliah, Aziz aktif dalam kegiatan organisasi hingga pernah menjadi Ketua Senat FH Trisakti dan Ketua 3 Dewan Mahasiswa di universitas yang sama. Aziz juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia selama tahun 2008 sampai 2011. Dia memilih Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya karena dianggap cocok dengan niatnya untuk berpolitik sebagai bentuk pengabdian. Di internal partai, Aziz Syamsuddin sempat menjadi pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan menjadi anggota Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong atau KOSGORO. Selain itu, ia juga pernah terlibat dalam Badan Bantuan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar. Tak hanya menjadi pimpinan DPR, Aziz juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar dan didampingi oleh Adis Kadir sebagai Sekretaris dan Muhyiddin sebagai Bendahara. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.